Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufli Zudi Rusli, kelas C angkatan 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas materi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan ialah perubahan kuantitatif pada makhluk hidup berupa peningkatan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Dan pertumbuhan juga berkaitan dengan pertambahan jumlah sel, jaringan, dan organ. Dan pertumbuhan juga dapat diukur secara fisik. Kemudian, tahap-tahap pertumbuhan manusia. Yang pertama ialah masa prenatal, dari pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan. Yang kedua ialah masa bayi, 0 sampai 2 tahun, masa ketergantungan tinggi dan muncul kemampuan psikologis dasar. Masa anak usia dini, 2 sampai 6 tahun, masa belajar mandiri dan mulai sekolah. Masa kanak-kanak, pertengahan dan akhir, 6 sampai 11 tahun, penguasaan keterampilan dasar dan peningkatan pengenalan diri. Masa remaja, 11 sampai 22 tahun, perubahan fisik cepat dan perkembangan seksual. Masa dewasa, 19 hingga 40 tahun, kematangan fisik, mental, fokus pada pekerjaan dan keluarga. Usia 60 tahun ke atas, usia tua, penurunan fungsi fisiologis, psikomotorik, dan kognitif. Baik, itu adalah penjelasan singkat tentang pertumbuhan. Kita beralih ke perkembangan. Jadi, perkembangan ialah perubahan kualitatif menuju kedewasaan. Tidak dapat diukur secara fisik, melainkan bersifat sistematis, progresif, dan berkelanjutan. Macam-macam perkembangan. Perkembangan pertama ialah perkembangan motorik, gerakan kasar, contohnya berjalan dan berlari. Motorik halus, menggenggam dan menulis. Kognitif, kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah. Emosional dan sosial, ekspresi perasaan, interaksi sosial, dan hubungan dengan lingkungan. Perkembangan moral dan kepribadian, pemahaman nilai, benar atau salah, serta pembentukan karakter. Kemudian kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama ialah faktor genetik atau keturunan, sifat fisik yang diwarisi dari orang tua. Kedua, hormon, zat kimia yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, gizi, kebutuhan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral untuk energi dan pembentukan sel. Yang keempat, lingkungan sosial, teknologi, ekonomi, dan keluarga. Yang kelima, olahraga, kesehatan, memperkuat otot, tulang, dan sistem imun. Yang keenam, pendidikan, membantu perkembangan intelektual, emosional, dan sosial. Yang ketujuh, sosial dan ekonomi, dukungan keluarga dan interaksi sosial memengaruhi perkembangan emosional. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan ringkas dari materi perkembangan dan pertumbuhan ialah pertumbuhan dan perkembangan adalah proses sepanjang hayat yang saling terkait. Pertumbuhan bersifat fisik dan terukur, sedangkan perkembangan lebih ke aspek psikologis dan fungsional. Pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya penting untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman,
terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.